Namaku Anggia Walia Putri. Di sini aku ingin menceritakan sejarah kehidupan aku dari mulai aku lahir sampai aku sekarang 17 tahun. Aku lahir pada tanggal 27 Mei 2003, tepatnya di bidan, bukan rumah sakit, yang berlokasi masih di Bandung. Aku punya ibu sama bapak yang berasal dari keluarga sederhana, apa adanya, namun selalu terkesan mewah di pikiran aku. Begitupun juga aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, jauh dari kata mewah di hidup aku. Tapi aku bangga orang tuaku itu ibu dan bapak. Gak akan aku tukar dengan hal yang paling mahal di dunia ini tuh. Menurut aku ibu dan bapak itu gak bisa ditandingin sama siapapun dan oleh apapun. Aku lahir pada tanggal 2003. Ibu sama bapak aku punya aku setahun setelah mereka nikah. Kata ibu aku, selama ibu hamil aku itu banyak cobaannya karena nggak suka sayur. Ibu aku tuh nggak bisa minum air putih, selalu harus minum teh buatan nenek aku, mamanya ibu. Sampai aku lahir, dari aku lahir sampai aku sekarang, ibu tuh selalu ikut andil dalam penampilan aku. Kayak dulu itu ibu tuh selalu gatel ngeliat anak ceweknya kalau nggak direka-reka, kayak misalkan diikat bajunya yang gimana yang unik gitu, karena ibu tuh suka ngeliat anak ceweknya dimainin sama dia, apa diikat, apa dikucir ya kayak gitu. Sampai aku sekolah untuk pertama kalinya itu umurku baru 3 tahun di BKB Mekar. Tapi ibu dan bapak aku tuh jarang antar aku ke sekolah karena mereka kan kerja. Tapi meskipun ibu sama bapak kerja, aku gak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang mereka, kekurangan waktu mereka buat main sama aku. Itu gak pernah, karena tiap Sabtu atau Minggu, pokoknya tiap ada tanggal merah, tiap weekend tuh pasti ibu sama bapak ngajak aku main kemana gitu. Jadi aku gak pernah ngerasa aku kekurangan kasih sayang mereka. Dari aku kecil itu aku diasuh sama nenek aku, mamanya ibu. Sampai sekarang enggak, karena ibu dan bapak aku udah berhenti bekerja. Ada satu dan lain hal sampai ibu dan bapak aku tuh enggak kerja lagi. Setelah BKB Bekar itu 2 tahun selesai, ibu aku putusin aku buat masukin aku ke PAUD, Uswatun Hasanah, 1 tahun. Karena di BKB kemarin itu nggak ada foto wisudanya. Ibu aku nggak mau anaknya nggak punya kenang-kenangan di saat dia melaksanakan pendidikan. Dan akhirnya aku masuk PAUD Uswatun Hasanah 1 tahun. Setelah itu aku masuk SD. Tapi saat aku masuk SD itu sedikit kesulitan, terbatas umur. Waktu dulu itu batas masuk SD 7 tahun, tapi di situ umur aku masih 6 tahun lebih, belum masuk 7 tahun karena kecepatan. Dan selama dari awal TK sampai aku kelas 5 itu aku gak pernah pergi sendiri, pasti ada orang tua yang nganter, entah itu nenek ataupun kakek. Tapi dari aku SD kelas 3, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu aku selalu diantar kakek aku, sampai guru aku aja hafal kalau misalkan aku tuh cucunya kakek ini gitu. Kalau misalkan ketemu guru, kakeknya mana gitu, yang ditanya tuh kakek bukan aku. Tapi setelah kelas 6 itu nggak pernah kayak gitu lagi. SMP juga enggak, SMA juga enggak. Setelah aku lulus dari SD itu, SDN Babakan Sinyar 4, aku ngelanjutin sekolah di SMP Negeri 37 Bandung, Babakan Sari, Kiara Condong. Di situ tuh aku nemu temen yang bener-bener kocak banget sih menurut aku, dan sampai sekarang juga aku masih deket sama mereka. Gak kayak teman-temanku yang lain, katanya mereka udah lost kontak sama teman-temannya. Aku nggak, mau itu SD SMP tuh masih ada saling kabar atau tuker kabarnya gitu. Terus selama SMP itu, tapi menurutku dari semua umur yang paling berkesan selama sampai 17 tahun sekarang tuh pas aku umur 14 dan 15 tahun, itu bener-bener tiap harinya aku ngerasa bahagia aja gitu. Tapi semenjak udah masuk 16 ke atas tuh kayak
ya gitulah. Dan setelah aku lulus dari SMP 37 itu, aku lanjut ke SMK Negeri 9 Bandung, dimana aku sekolah sekarang. Awalnya aku tuh nggak punya pandangan, nggak punya hayalan, nggak punya impian buat masuk sekolah mana kan setelah SMP, karena aku juga bingung. Tiap guru-guru SMP nanya lanjut kemana, dan aku cuma bilang nggak tahu, karena aku emang nggak tahu masuk mana. Cuman bapakku tuh mutusin aku buat masukin aku ke SMK Negeri 9 karena ada saudara aku juga di situ, perempuan dua. Yang satu tuh udah lulus tahun sekarang, yang satu lagi udah lulus tahun kemarin, dan tinggal aku sendiri di SMK 9. Awalnya juga bukan tata boga jurusan yang aku tuju tuh, awalnya aku pengen masuk busana, cuman kayak mikir lagi, kayak karena aku nggak bisa ngegambar, jadi bapakku bilang udah kamu masuk boga aja, kamu kan suka bantu ibu masak tuh, jadi kamu bisa perdalam skill kamu di situ, kata bapakku tuh. Ya udah aku ikut aja di situ. Sampai aku daftar itu pun aku tuh belum punya bayangan buat masuk SMK mana, karena emang nggak tahu gitu, bingung. Sebenarnya aku pengennya aku masuk SMA terdekat dari rumah aja kan, cuma bapak aku nggak setuju, kesian cina aku lewat situ-situ mulu jalannya. Dan akhirnya ke 9 keterima di 9 tuh. Pas aku keterima di situ, aku bilang aku tuh tadinya pengen masuk sini loh pak, kata gue teh. Kenapa baru bilang kamu udah keterima? Enggak kok, aku bercanda, kata aku teh. Cuman aku tuh cuma baru kayak baca di sekolah itu, oh gitu. Tapi aku tuh kayak oh ya udah, cuman baca aja, nggak bermaksud buat menelaah lebih dalam tentang sekolah itu. Sampai akhirnya aku masuk di SMK 9, jadi murid baru di SMK 9, kelas 10, kelas 11. Tapi kelas 11 menurut aku kayak tahun-tahun klimaks gitu, soalnya di situ kegiatan aku tuh kayak padat banget. Mulai dari jadwal praktek tuh kayak dipres, kan emang sistem blok, jadi mau nggak mau. Dan kita ke bagian awal tuh apa ya, aku lupa produktif atau umum gitu kan. Waktu kelas 10, karena kelas 10 mau prakteknya cuma 2 menu atau kadang satu, dan itu tuh tingkat kesulitannya gak ada, nggak seperti kelas 11 itu. Terus pas masuk kelas 11, satu hari praktek bisa 4 menu, bahkan 5 menu juga pernah. Tapi kayak seru aja gitu, kayak ngeliat oh kayak yang awalnya aku nggak tahu cara ngebuat makanan favorit aku itu gimana, sekarang kayak aku punya resep sendirinya gitu. Terus aku pernah buat itu, jadi sekarang kayak ngerasa aku tuh udah gak perlu jajan ya, karena aku udah belajar di sekolah gitu kan. Cuman enggak lah, kadang terbesit kayak gitu. Terus pas kelas 10 kan kita nggak pernah pulang lebih dari jam 5. Pas kelas 11 tuh gara-gara kita buat satu produk itu, terus itu makan waktu lama, sampai maghrib pun kita belum beres. Nah, pulang abis isya pernah, sampai rumah jam 9 juga pernah. Tapi kayak seru aja gitu sama teman-teman sampai malam di sekolah, kayak bermalam gitu ya kesannya. Tapi emang seseru itu sih, secapek itu pasti pulang ke rumah capek, terus besoknya harus pergi lagi pagi-pagi kayak gitu pas kelas 11. Cuman bener-bener menikmati sih, kayak ini nggak akan terulang lagi kan, karena ini juga aku kan sekarang kelas 12, jadi kayak kelas terakhir di SMK 9. Sebisa mungkin harus aku nikmatin, sebisa mungkin harus aku rasain detik-detik pendidikan aku berakhir di SMK gitu kan. Akhir dari SMK tuh bentar lagi gitu, pokoknya bentar lagi aku lulus tuh kayak nggak nyangka aja. Jadi perjuangan aku gak luput dari ibu dan bapak juga, udah sejauh ini, aku udah sebesar ini. Aku juga anak sulung, jadi otomatis setelah ini pastinya aku maunya kerja, mau gimana pun, mau apapun kondisinya, aku pengen ngeganti semua keringat ibu sama bapak yang pernah mereka keluarin buat menghidupi aku sama adik aku, itu terbalas saat aku lulus SMK sekarang. Jadi aku sangat berharap sama diri aku sendiri untuk karir kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar ya, meskipun aku dan orang lain juga tahu pasti ada gonjangannya, tapi
ya aku akuin itu karena itu sebagian daripada hidup kan. Dan sekarang kemarin aku 17 tahun, dewasa yang sesungguhnya, dan aku belum punya KTP. Nanti sebelum aku lulus aku pasti buat KTP. Dan gitu, pokoknya aku bahagia lahir di dunia yang sangat sederhana, harmonis, bisa sayang sama aku sama adik aku dengan sabar, meskipun kita selalu kadang nakal, kadang ngeyel, kadang gak nurutnya gitu. Cuman aku bangga lahir di keluarga ini. Sekian cerita dari hidup aku, sejarah kehidupan aku. Semoga ada hikmahnya, semoga niat-niat baik kita aminkan ya, amin. Dadah, assalamualaikum.